dua lapangan berencananya. Dan kembali kepada ini, konsep Uniliga ini sebenarnya sudah mimpi bertahun-tahun, cuma kita ada yang timbulnya Pak. Ada beberapa persoalan terjadi dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat juga nampaknya memang satu solusinya. Ketika sudah bicara di timnas ini, apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, itulah sebenarnya yang tidak. Karena selama berkumpul di Kemenpora, khususnya di Liga Berjenjang, persoalan di Liga Berjenjang itu di kelompok usia 14, 16, dan 12, itu terjadi keracunan di kelompok 12 Pak. Motivasi kawan-kawan itu menjadi juara Pak. Sedih kita melihatnya. Yang dibutuhkan anak-anak kita itu bermain Pak. Ada sebuah kalimat di Kota Pekanbaru pada saat Piala Danon, seorang anak mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemimpin wasit. Ini salah siapa? Kok bisa seorang anak bicara itu kasar? Yang kedua, penonton, orang tua, tidak di lapangan. Bahkan ada beberapa event, saya lihat terjadi pembiaran di area lapangan, itu penonton berkeliling mensupport anak-anak. Mungkin sayang sama anak, tapi kalau mau anak-anaknya menjadi pemain bola, bukan itu cara yang benar mengasuhnya. Saksikanlah mereka, motivasi mereka. Dan satu hal, lihat mereka sebagai anak kita, siapapun dia. Di lapangan itu, mau anak kita, tapi dalam sebuah game itu mereka anak kita. Jangan terdengar lagi, itu anak siapa? Oh, itu anak SSB itu, perlu dibiarkan aja lah. Tak ada, kok tidak ada ikatan moral. Jadi di Uniliga kita spesifik ingin mengadakan kompetisi ini dengan proses sepak bola ini saat ini telah tumbuh menjadi bisnis, sudah menjadi masa depan, sudah bisa menjadi pilihan profesi kehidupan. Yang kedua, tantangan sepak bola nasional jelas tadi saya sampaikan Pak Gilir. Kemudian fondasi terpenting dalam menggelar kompetisi ini adalah adanya program yang berkelanjutan yang dimulai dari kelompok usia tinggi. Ketua Umum PSSI juga sudah menjelaskan usia 9. Jangan lupa usia 9 dimulai dari usia 9 dari sampai usia 12. Itu harus dipermanenkan. Mungkin Pak Desi ya Pak Diki, kalau bisa memang ini dipermanenkan, kita siap. Lo di Liga mau di level Pemko juga tidak ada masalah. Kita siap menggelar. Kalau Pemko kurang dana kita tidak apa. Kami siap betul-betul. Tapi ini tetap anak-anak Riau. Seperti kejadian 2019. Saya minta sama Pak Gubernur Bapak. Saya cuma minta ruang untuk anak-anak Riau. Anak-anak Riau bermain. Makanya saya berkeras walaupun tidak ada dana waktu itu Pak, yang 2019 kita jadi juara 2 kejurnas. Itu sebuah pembuktian. Anak Riau ternyata mampu Pak. Hanya disiapkan 3 hari, tapi melawan tim sekelas tim yang disiapkan di juara Gotia dari Banten di final, imbang di Jawa. U15. Hanya saya ingin membuktikan kepada para pejabat di Riau bahwa anak Riau itu punya kompeten, punya kemampuan, tinggal support mereka. Kemudian Pekanbaru ini nggak bisa dibukti Pak, masih barometer sepak bola Provinsi Riau. Semuanya masih melihat ke Pekanbaru. Kita nggak bisa pungkiri. Apapun yang dilakukan oleh Pekanbaru, kawan-kawan di daerah pasti akan diikuti Pak. Maksud dan tujuan kompetisi ini wadah saya untuk Uniliga di proses pembentukan jati diri dari awal saya bersama anak-anak. Ketika anak-anak sudah punya kemampuan, kebiasaan menata diri untuk berkompetisi, minimal mentalitas mereka sudah terbentuk, visi mereka sudah terbentuk, bagaimana mereka mempersiapkan diri sebelum pertandingan, bagaimana mereka menjaga ritme latihan mereka, dan juga kemampuan pelatih juga bisa mengatur jadwal yang lebih intens tahun kurikulumnya. Kemudian format kompetisi ini kita maksimal untuk kompetisi kali ini 16 game Pak. 16 game, 1 hari 2 game. Jadi ada 8 minggu dengan selang waktu 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu sekali anak-anak akan bermain 2 game dengan 16 game. Tapi tergantung nanti pada manajer meeting nanti apakah kawan-kawan ingin nambah atau bagaimana. Cuma kalau memang kita ini kita hitung lagi bagaimana hitungannya. Tapi bagaimanapun hitungan kami insya Allah tidak kayu yang dikasih yang Pak, yang penting anak-anak bertanding. Kemudian ini jadwal panggilan sementara Pak ya. Sementara venue masih dilalui Rus Minoriadin Pak. Kita sudah komunikasi, cuma belum final saya. Cuma ada Rus Minoriadin informasinya masih dalam proses ininya. Kenapa dilalui? Pertama kita bisa menegakkan aturan lebih tertib. Jadi kalau dilalui kita bisa mengusir
pemain atau official atau orang tua atau penonton yang mengeluarkan kata-kata kotor dari area itu. Karena itu dari report nanti bisa mengusir mereka. Jadi di area itu nanti tidak ada lagi kata-kata kotor, caci maki, carut marut, walaupun pemain, walaupun pelatih, walaupun official, apalagi orang tua. Kemudian weeknya ada apa? Kita rencana kick off 20 Agustus, namun pembukaan tanggal 19. Kalau kita jadi kick off tanggal 20, kita pembukaan tanggal 15, kita berharap Pak Wali Kota berkenan hadir untuk membuka secara resmi event ini. Surat kita sudah siapkan, Pak. Cuma ini kita nunggu kepastian lapangan non senior yakin sampai saat ini. Kemudian ada soal waktu tanggal 20 Agustus, 3 September, 17 September, 1 Oktober. Nanti di tanggal 26 November, setelah 15 tim, seandainya dalam satu tim itu ada 16 tim, artinya kan cuma 15 tim kan ya. Ada satu pertandingan ekstra, di mana peringkat 1 lawan peringkat 2, peringkat 3 lawan peringkat 4, karena nanti akan ada akumulasi penilaian, angka, bagaimana klasemen kompetisi biasanya Pak. Kemudian KM kira mulai jam 7.30 ya Pak ya, bukan jam 7. 7.30 sampai jam 17.30. Jadi sebelum itu, dari satu hari itu ada 32 tim. Dengan catatan ini 16 tim ya Pak ya. Dengan catatan 16 tim pesertanya, 16 dari U12, 16 dari U10. Ada 32 tim. Ini area, coach area. Jadi kita menggunakan SSB Kota Pekanbaru dan sekitarnya Pak. Jadi ada pertanyaan, sekitar Pekanbaru kita tampung kenapa? Kita membuka ruang Pak. Pekanbaru membuka ruang bukan jadi pada kawan-kawan. Jangan mengeluh, pokoknya untuk berkompetisi aja. Kenapa? Anak-anak kalian kan anak-anak Rio juga. Jadi kita tidak bicara Pekanbaru lagi. Pekanbaru harus menjadi dewanya sepak bola di Riau. Jadi Pekanbaru saya rasa juga ketua Askot tidak keberatan. Bahasa ini kita ini, kecuali nanti ketika ada event resmi seperti pertandingan antar kabupaten per kecamatan. Tapi di kelompok usia 12 ya itu juga nggak ada event semacam itu ya seperti dalam negeri. Kemudian format 7x7, kelahiran untuk U10 kelahiran 2013 sampai 2014. Namun jika bapak-bapak punya pemain 2015 silakan dimainkan cuma maksimal 5 pemain Pak. Satu tim 15 pemain. Kemudian kelahiran sama juga dengan U12 kelahiran 2011 dan 2012. Tapi jika bapak-bapak punya pemain lebih ada di usia 2013 kelahiran 2013 silakan dimainkan. Cuma ini kompetisi ini saya yakini selesai sampai November Pak. Kenapa? Lewat dari November sudah masuk ke Desember ke Januari, usia anak itu bergeser Pak. Artinya di tahun depan formatnya mungkin yang kemarin main di U10, main di U12. Kemudian format 77 2 kali 10 menit maksimal yang didaftarkan 15 pemain per tim. Kemudian ini saat ini apresiasi ada Pak, bukan keadaannya, tapi kita apresiasi. Apresiasi itu tim terbaik 1, tim terbaik 2, tim terbaik 3. Sesuatu tim peringkat 1 dan 2 itu tim terbaik 1. Jadi tidak ada terbaik 1 ya Pak. Kemudian tim terbaik. Kemudian top score kita berikan 3. Kemudian penyerang berbakat. Jadi kita tidak mencari ini, tapi kita mencari penyerang berbakat, gelandang berbakat, pemain bertahan berbakat, dan kiper berbakat. Yang kita kasih berbakat Pak. Yang bisa memilih siapa Pak? Tentu pelatih. Untuk itu kita akan bentuk tim pelatihnya yang akan melakukan penilaian. Jadi tidak ada hadiah uang di sini, cuma apresiasi berupa piala dan medali untuk ini. Syukur-syukur nanti kalau ada rezeki panitia, semua pemain dapat medali. Syukur-syukur. Cuma kalau kita hitung sekarang pemainnya ada kalau memang 32 tim, berarti ada sekitar 460 medali yang harus kita siapkan. Dan mudah-mudahan ada yang membayarkan ini Pak. Kalau nggak mau membayarkan kita beritakan Pak. Oke, ini sistem panitia, Pak Acara lain penasihat. Kita tetap menempatkan pelindungnya Pak Wali Kota, Pak Kalisnya, Pak Riki, pembina Ketua Askot Pekanbaru, susunan sekretaris apa panitianya, ringkas untuk komisi pertandingan Bapak Irwandi nanti akan join dengan Pak Jupri. Mohon izin Pak Jupri nanti ya, mohon bantuannya. Ini peserta yang kita undang Pak, nanti ada lah beberapa SSD yang namanya kita lupa. Jadi kita belum undang, tapi tetap kita buka untuk Pekanbaru. Ada sekitar saat ini ada 34 ini SSB Pak. Yang terakhir sebelum saya sampai di bandar di tempat acara, ini saat ini yang terdaftar sudah ada 14 tim. 7 di tim U10 dan 7 di tim U12. Sudah memastikan diri.
Di sini ada 3 naga, Dinas Bangsa, IPRS, Garmel, 3 bagian OPS, KSKP, dan generasi muda. Dan kita tinggal nunggu dari Menteri juga dan lain-lain untuk meregistrasikan, tadi sudah ada juga yang konfirmasi keikutsertaan. Mudah-mudahan target kita minimal 16 tim tercapai Pak. Mudah-mudahan supaya pertandingannya ideal. Tapi kalau memang ada 32 tim walau-walau ya kita siap katakan. Makin bagus pertandingannya. Demikian, terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada tambahan satu, saya baru ini. Mohon izin Pak. Ada tambahan satu. Di dalam regulasi, dalam peraturan, kita menerbitkan nanti ada standar nilai dan value untuk kompetisi ini. Jadi ada standar nilai dan peraturan pertandingan. Salah satu klausul pertandingan pada pasal peraturan ke-16, kita membunyikan kata-kata kasar dan caci maki bagi yang mengeluarkan kata-kata kasar akan dikeluarkan dari areal pertandingan dan tidak boleh menyaksikan pertandingan selama 1 hari itu. Pasal keduanya, jika yang bersangkutan mengulang lagi pada pertandingan berikutnya, hari berikutnya, maka selama kompetisi berlangsung yang bersangkutan tidak boleh memasuki area. Ini sebuah proses pembelajaran. Nanti kita cari solusi dan saya minta masukan kawan-kawan yang sudah ada di grup, tolong jangan sungkan untuk memberikan masukan. Kenapa? Ini belum sempurna Pak. Kenapa? Tujuan kita cuma satu, kita membangun anak-anak kita yang punya attitude dan didukung oleh para pembina dan orang tua yang punya attitude bersepak bola yang benar Pak. Budaya sepak bola yang benar itu seperti apa? Sampai hari ini saya masih mendengar di pinggir lapangan seorang ibu bicara macam-macam kasar sekali bahasanya, seakan-akan tim lawan itu kurang ajar. Tapi kita kan tidak boleh Pak, kita menyaksikan pertandingan, kita melihat apa yang terjadi di lapangan. Kita berharap orang-orang seperti itu kita kasih pembelajaran Pak. Dalam arti kata, marilah kita buka diri kita, jangan terlalu cepat menghakimi, apalagi wasit. Yang terluka saya itu cuma sekali kejadian dalam tahun 2018, seorang pemain kita mengatakan kata "ampe" kepada seorang wasit. Itu saya sampai hari ini masih terbayang saya wajah anaknya Pak. Saya nggak tahu apa yang diajarkan oleh pelatihnya, kok kayak gini bahasa si anak kepada wasit. Tidak ada respeknya kepada wasit sama sekali. Saya berharap di Liga ini mari bersama-sama kita didik anak-anak kita bina anak-anak kita. Yang satu lagi kita bina kebersamaan kita. Ini wadah kita itu silaturahmi. Para pelatih akan sharing, saling bersilaturahmi. Kita bukan mau jadi juara di sana. Cuma berbanggalah jika anak-anak Anda, pelatih bisa bermain sekian menit. Target, kalau 32 tim bisa jadi, kalau memang kita jangka panjang, walau-walau Pak ya, 1.200 menit tercapai oleh anak-anak kita dalam satu musim kompetisi. 1.200 menit itu maksimal, 600 menit itu minimal. Tapi kalau dengan kompetisi ini minimal 300 menit, maksimal 600 menit. Artinya tugas para pelatih sudah 3 jangan. Pelatih memberikan waktu kepada anak untuk terus bermain. Jangan tuntut dia menang, tapi tuntutnya dia berproses. Berproses Pak dari awal. Inilah cara bermain bola. Kamu harus enjoy. Dan bahkan kalau memang ini dengan Rizky Nuryadi, kalau memungkinkan saya sudah minta kepada dan Bim, tolong dibuka kolam renang Pak. Jadi ketika ada jeda waktu mereka istirahat menunggu bermain lagi, mereka bisa bermain di kolam renang, bisa bermain di mana-mana di area. Dan kalau perlu, saya minta tampilkan F16 dan Hawk sebagai bentuk billboard di liganya, supaya satu tim berfoto backgroundnya Hawk dan F16. Dan biasanya dalam adut sampai hari ini yang kayak gitu dia malah bagian mana anak, mereka sangat respon. Tapi kita tinggal berkomunikasi aja dengan beliau bagaimana bagusnya. Mungkin demikian, saya mohon maaf Pak Ketua, Pak Riki, Pak Kabit dan senior, Pak Philip. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.